kill everyone in there. Fire! 要杀我，这是真的了。 Selamat datang di kanal Malas Nonton. Kanal YouTube ini berisikan konten yang membahas alur cerita film. Tujuan dibuat konten alur cerita film ini agar para penggemar film bisa memahami alur cerita sebuah film dengan mudah, sehingga semangat menonton film tidak berhenti di tengah jalan dikarenakan nggak paham alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Ini adalah kisah perebutan kekuasaan. Para jenderal kerajaan saling bantai demi menguasai. Bahkan mereka bekerja sama dengan orang asing dan mengorbankan rakyat sendiri. Inilah yang terjadi di Cina tempo dulu. Di salah satu kota yang bernama Dengfeng, terjadilah banjir darah demi kekuasaan. Para Shaolin sibuk mengumpulkan mayat. Di tengah kesibukan itu masih juga ada aksi kejar-kejaran. Nampaknya kematian menjadi harus demi sebuah kekuasaan. Salah seorang jenderal yang bernama Long lari bersama prajuritnya menggunakan kuda di tengah banyaknya mayat. Jenderal Long diburu prajurit dari Jenderal Hou. Hou adalah jenderal yang kejam dan haus kekuasaan. Hou diperankan oleh Andy Lau. Pelarian ini sampai ke pusat kota Dengfeng, dekat dengan kuil Shaolin. Jenderal Long masuk ke kuil Shaolin guna meminta perlindungan. Pasukan Hou juga ikut masuk dengan kudanya. Terjadilah pertarungan antara prajurit Hou dan murid Shaolin. Jenderal Hou datang dengan kudanya. Biksu meminta agar jangan membunuh Long. Dia datang dan meminta perlindungan, maka kami akan melindunginya. Jenderal Long menyerahkan peta harta miliknya kepada Jenderal Hou. Seakan sepakat tidak akan ada pembunuhan. Setelah semua pihak merasa aman, Jenderal Hou menembak Jenderal Long dari belakang dan menembus mengenai dada biksu. Sungguh biadab Jenderal Hou ini. Bukan hanya itu, dia juga sempat menuliskan kalimat di papan pamflet Shaolin. Kira-kira bunyinya, Shaolin tidak ada apa-apanya. Perayaan kemenangan dilakukan Jenderal Hou dan Jenderal Song saling bertemu. Ini pertemuan dua jenderal. Di sini sangat terlihat jika Jenderal Hou penuh rasa takut. Takut jika kekuasaan diambil sepenuhnya sama si Song. Walaupun mereka sudah sepakat semua kekuasaan dibagi berdua, Hou tetap menganggap Song adalah bajingan. Salah seorang tentara asing datang ke kediaman Hou untuk mengajak kerjasama dengan imbalan senjata api modern yang bisa menumpahkan banyak peluru. Pertemuan ini sudah diatur adiknya Hou yang bernama Chow Man. Namun sayangnya Hou menolak. Maka tentara asing ini mengatakan akan menemui Song. Inilah siasat adu domba. Sebenarnya penolakan Hou ini adalah baik, sebab dia berpikir tentang masa depan. Jika asing diperbolehkan membangun jalur kereta api di wilayah Dengfeng, maka sama saja Hou membuka pintu agar kekayaan Dengfeng bisa diangkut ke luar negara. Semua kekayaan Cina adalah milik rakyat Cina. Dari kekejamannya ada juga sisi baiknya si jenderal ini. Song dan Hou akan makan malam bersama sekaligus membicarakan soal perjodohan. Di sini Hou sudah membuat siasat untuk membunuh Song. Dia memerintahkan adiknya Chow Man menyiapkan 30 pasukan terbaik yang akan bertugas di rumah makan. Berangkatlah mereka ke rumah makan yang sudah ditentukan. Setelah percakapan dan Song memutuskan untuk memberikan kota Dengfeng sepenuhnya untuk Hou, salah seorang prajurit masuk dan memberi sebuah surat. Ternyata ada yang kasih bocoran bahwa Hou akan membunuhnya.
Yang mereka berdua tidak tahu bahwa di balik ini semua ada rencana jahat adiknya Hao atau si Chowman ini, yang akan membunuh mereka berdua dan akan menguasai sepenuhnya. Terjadilah pertempuran, saling bunuh. Song mati, istri Hao diselamatkan murid Shaolin, sementara anak Hao luka parah. Hao sekuat tenaga menyelamatkan anaknya, sampai akhirnya Hao dan anaknya jatuh ke jurang. Pagi hari itu Hao membawa anaknya ke kuil Shaolin. Dia minta, "Selamatkan anak saya." Para biksu sudah berusaha sepenuhnya dan gagal. Anak Hao meninggal. Hao frustasi dan ngamuk di kuil. Inilah awal tobatnya seorang Jenderal Hao. Dari kejadian ini, dia berubah menjadi orang baik. Setelah melewati masa frustasinya, Hao mulai belajar. Dia memutuskan untuk menjadi biksu. Dia menggunduli kepalanya. Dia benar-benar bertaubat. Dia sadar bahwa harta dan kekuasaan tidak selamanya diperlukan dalam mencari kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Awalnya, para murid Shaolin menolak Hao, namun akhirnya mereka semua menerima dan yakin bahwa Hao benar-benar bertaubat. Hao juga ikut berlatih kungfu Shaolin bersama yang lain. Sementara itu, adik Hao, si Chowman, sudah merubah penampilannya menjadi seorang jenderal. Bahkan jenderal satu ini lebih kejam daripada Hao tempo dulu. Banyak kaum pria penduduk Dengfeng yang menjadi uji coba senjata mesin, sehingga banyak penduduk mati. Hao datang ke sebuah tempat. Dia melihat banyak prajurit dan juga mayat. Hao mengusir semua prajurit dan membawa pulang semua mayat yang ada dengan wajah sedih dan penuh penyesalan. Chowman datang ke kuil Shaolin. Tujuannya untuk menangkap Hao. Dan bukan hanya itu saja yang dilakukannya. Dia juga menggantung guru di depan kuil Shaolin. Sampai di istana kekuasaan adiknya, Hao bertemu dengan istrinya. Di luar, para Shaolin datang untuk menyelamatkan para penduduk yang dipenjarakan tanpa sebab. Terjadilah pertarungan sengit. Dan dalam pertempuran ini, kakak tertua para murid Shaolin berkorban nyawa agar semua selamat. Guru yang digantung juga diselamatkan si tukang masak yang diperankan oleh Jackie Chan. Malam hari semua murid berkumpul. Mereka seakan mengumpulkan tekad untuk berjihad. Pagi harinya penduduk berkumpul dan diminta untuk bersiap. Mereka semua harus pergi dari Shaolin. Hao memberikan pidato kepada penduduk Dengfeng. "Aku tahu kalian takut, tapi aku tidak. Karena orang-orang yang aku cintai hilang. Keluargaku sudah hilang. Siapa yang tidak takut? Beberapa hari yang lalu, aku merasa seperti kalian. Shaolin adalah tempat yang menyenangkan, yang telah menjadi rumah kami. Shaolin mungkin berakhir hari ini, tapi semangat Shaolin, setiap bunga, rumput, balok dan kolam, batu bata, dan ubin selamanya akan tinggal di hati kita. Semangat Shaolin mengajariku untuk bertahan dan menunjukkan keberanian untuk tidak pernah meninggalkan harapan. Aku minta kalian semua untuk hidup sebaik mungkin." Semua penduduk bergegas untuk pindah menjauh dari Shaolin. Dan pasukan adiknya si Hao datang menyerang Shaolin.
Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang, di mana kungfu melawan senjata api. Jauh dari Shaolin, pasukan barat sudah bersiap dengan meriam. Ternyata pengkhianatan dibalas juga dengan pengkhianatan. Dalam pertempuran ini semua pendekar Shaolin wafat, termasuk guru juga wafat, demi menahan jalan agar semua penduduk selamat. Sementara Hao bertarung melawan adiknya. Hao hanya ingin adiknya bertaubat, hingga akhirnya Hao mati di telapak tangan patung Buddha. Pasukan barat dihabisi murid Shaolin, sehingga meriam berhenti menembak. Chow Man keluar dan melihat mayat begitu banyak di halaman Shaolin. Film berakhir dengan kata bijak dari seorang Shaolin bernama Hao. Hidup mengikuti nasib, takdir mengikuti kehidupan. Dari mana kita bisa hidup tenang? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.